Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 6 November 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-31. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 16, ayat 9 sampai dengan ayat 15. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat sebuah gelas tergeletak di lantai dalam keadaan kotor, kita mengambilnya dengan hati-hati lalu mencucinya sampai bersih. Kemudian kita letakkan di tempat yang semestinya. Kalau kita membutuhkannya, kita ambil gelas itu untuk diisi dengan air putih dan air itu kita minum. Setelah itu kita cuci lagi gelas kotor itu agar nanti pada waktunya dapat dipakai untuk minum kembali. Saudara-saudara yang terkasih, sikap mau mencuci gelas kotor sangat wajar dalam hidup kita. Namun, apakah akan demikian juga kalau itu terjadi pada diri seseorang yang sudah kotor, teman atau yang sudah berbuat salah dan dosa? Apakah kita juga mau memperlakukan dia atau mereka seperti kita dengan gembira hati melakukan itu pada gelas kotor tadi? Atau yang terjadi adalah jangankan kita membersihkannya, bisa jadi sebaliknya. Kita justru memberi cap atau gelar baru padanya, dia orang berdosa yang tidak patut dikasihani, dia harus dihukum. Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan Bapa kita. Dia mengutus putranya ke dunia untuk mencari orang berdosa dan menyelamatkannya. Bahkan cara yang dipilih oleh Allah Bapa bagi Yesus merupakan cara yang sangat radikal. Yesus lahir sebagai manusia, lahir di kandang hewan, hidup dengan hanya berbuat baik dan bagi kebaikan umat manusia. Di akhir hidupnya, dia harus menderita dan wafat di salib. Namun hidupnya berkenan kepada Allah Bapa yang mengutusnya, maka setelah wafat dia dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudara yang terkasih, keinginan atau kehendak Allah Bapa untuk menyelamatkan orang berdosa, membersihkan yang kotor secara konsisten. Dia tunjukkan saat menampakkan dirinya untuk pertama kalinya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lukas 16 ayat 9. Jadi, bukan kepada orang benar atau orang yang menganggap diri benar, tetapi kepada seorang pendosa yang bertobat. Hal ini tidak biasa untuk pikiran manusia di dunia ini, maka mereka tidak percaya. Saudara-saudari yang terkasih, agar karya keselamatan Yesus terjadi pada diri kita diminta oleh Yesus untuk percaya, menerima dia dan menghidupi seluruh ajarannya.
memperlakukan orang berdosa seperti Yesus memperlakukannya, supaya umat manusia dan alam ciptaan merasakan kebangkitan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kecerdikan yang dimiliki oleh pengikut Yesus haruslah dikembangkan untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang dipercayakan kepada kita. Terutama diingatkan agar kecerdikan itu digunakan untuk mendapatkan teman yang menjamin kehidupan abadi. Orang yang bisa dipercaya dalam hal kecil memang akan dipercaya juga dalam hal-hal yang menentukan. Tanggung jawab seperti inilah yang perlu sungguh disadari dalam kehidupan orang-orang Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, diingatkan bahwa orang jangan mudah terbius akan berhala kekayaan. Sadarilah bahwa orang tidak mungkin mengabdi dua tuan. Yang satu akan dikalahkan karena yang lain, Allah atau kekayaan. Yang mestinya terjadi ialah bahwa Allah yang dilayani dan diabdi dalam pertanggungjawaban atas kenyataan itu dan bukan kekayaan yang dipuja-puji. Lalu, bagaimana caranya supaya semangat Uga hari ini menjadi kenyataan dalam hidup Kristiani kita? Pada akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, diingatkan akan suatu hikmat berharga, bahwa pembenaran di hadapan manusia bisa kehilangan arti. Ingatlah, Allah menilai apa yang ada di lubuk hati. Murid-murid zaman ini, termasuk kita semua, Anda dan saya, perlu pencerahan ini. Kekayaan material tidak bisa dibawa ke dalam kubur. Pepatah pun menegaskan akan hikmat ini. Kekayaan jadi kenangan, baik budi di bawah mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, bimbinglah aku selalu untuk menjalani hidup ini dengan mengabdi Engkau semata-mata. Singkirkanlah segala sesuatu yang dapat memalingkan hatiku daripadamu, sehingga aku tetap dapat mempercayakan hidup ini hanya dalam belas kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.